Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita bersua dan berjumpa di podcast Padang Pariaman Bicara. Kita membicarakan agenda besar dan agenda teristimewa di Helat Pemilu 2024, yaitunya Capres dan Cawapres. Seperti kita ketahui, Capres yang sudah mendaftar di KPU itu adalah pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, kemudian pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan terakhir pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Nah, kini kita ingin hiruk pikuk dan semaraknya Capres dan Cawapres itu secara media dan secara dunia maya, tentu paling tidak ada efek, ada narasi-narasi, ada edukasi-edukasi yang juga bergejolak, berdinamika di daerah kita, khusus Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Kini kita hadirkan pimpinan partai politik utama, katakanlah dalam pengusungan Capres dan Cawapres ini di daerah. Kita hadirkan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bapak Happy Neldi SEM ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Happy? Alhamdulillah sehat. Jadi Gerindra adalah partai utama pengusung pasangan ini, ditambah lagi dengan partai-partai lain seperti Golkar, Demokrat, Partai PAN, dan Partai Gelora. PBB, Partai Bulan Bintang. Kemudian kita juga menghadirkan salah seorang pengurus, salah seorang wakil ketua firmannya, DPC PKB Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Firman SSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Firman nanti terkait kita membahas masalah Anies Baswedan Mohaimin Iskandar di konteks Padang Pariamannya. Kemudian kita juga menghadirkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman. Assalamualaikum Pak Saifullah. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka ya. Iya. Ini paling paling kuat komitmennya, paling kental nilai-nilai Soekarnois dan PDI Perjuangannya. Jadi dia katakanlah tak seperti Gibran, tak seperti Budiman Sujatmiko, dia tetap Ganjar Pranowo. Jadi itulah pengantarnya. Jadi barangkali yang perlu kita sikapi, mungkin nanti kita mulai dari DP, Ketua Gerindra Kabupaten Padang Pariaman. Ini terkait adalah terdaftarnya Capres dan Cawapres ini, sepertinya ini apa di pusat itu sudah kekurangan amunisi atau seperti apa ini? Kayaknya kita di daerah masih ayem adem gitu, belum nampak berdinamika, belum nampak selebaran-selebaran yang begitu mengundang banyak trik. Nah, mungkinkah Prabowo Subianto ini masih menjuarai di Sumatera Barat? Pandangan Gerindra sendiri. Baik, terima kasih. Memang kita kembali ke sejarah
tahun sebelumnya bahwa di Sumatera Barat itu Prabowo efek itu sangat tinggi. Iya, iya. Menang 89%, ya, khususnya di Padang Pariaman 87%. Tapi sekarang kan ada pesaing-pesaing baru. Iya, iya, iya. Ada Ganjar ya kan. Tentu ini mungkin berkurang, tapi kita tetap masih tetap menang. Masih tetap juara ya. Juara. Namun tentu persentasenya mungkin agak berkurang. Kata pengamat. Iya, iya. Kalau kata kami dari kader Gerindra, baik Golkar, Demokrat, PAN, PBB yang lain, kita masih tetap sang juara. Contohnya elektabilitas Pak Prabowo sampai sekarang itu berkejar-kejar terus dengan Ganjar Prabowo, Ganjar Anies Prabowo, Ganjar Anies gitu kan. Nah, karena di Sumatera Barat ini Mulia Anies kan terlalu tinggi gitu kan. Tapi saya yakin karena kita bersaing ya, biasalah kalau kata seorang kandidat saya menang. Kandidat saya menang. Nanti hasilnya nanti. Nah, masalah amunisi kita tidak ada kekurangan. Tentu kita punya strategi. Jangan jor-joran aja gitu. Nyatanya waktu Prabowo kesini 2 kali bludak terus. Sama aja, ada pula tokoh lain bludak juga. Tokoh lain bludak juga. Nanti tentu masyarakat yang akan memilih kan. Kita tentu punya strategi masing-masing. Nggak mungkin jor-joran terus. Kenapa Pak Prabowo itu terakhir dia ahli strategi. Dia lawan dulu siapa calonnya kan. Nah, Pak Caimin lah ya. Karena nggak sabar belum langsung. Nah, satu baru kan ini kurang sabar saja. Padahal kita itu sudah komit bahwa karena pertama itu Caimin yang gabung sama kita. Kalau dia sabar tentu Allahualam nanti. Cuman karena kurang sabar, tapi itu politik biasa saja, ya kan. Nah, begitu juga Ganjar nanti sudah masuklah ada Pak Mahfud ya kan. Nah, udah tahu strategi ini. Karena pasangan ini Jawa semua kan. Nah, Jawa semua kan. Nah, ini duduklah tinggi partai itu Golkar, PAN, Demokrat, PBB dan Gelora, semua tokoh-tokoh nasional yang tidak asing lagi. Tentu memikirkan bagaimana pula suara Jawa ini kita harus raup pula. Iya kan? Saya rasa ini. Nah, kelebihan kita itu milenial, gitu kan, lebih lagi ada lebihnya sedikit, sama-sama Jawa tapi kita ambil milenialnya. Orang bilang kan ingusan ini itu milenial banget ya. Iya, milenial banget. Orang bilang kok ingusan mimpin, lupa orang-orang ini nggak pernah baca sejarah. Sekarang ini ada 6 kepala negara itu 6 ya. Umurnya 37 tahun. 35 tahun. Silakan buka di Google. Makanya orang-orang yang bilang ingusan nggak baca sejarah. Ya kan, Sudirman saja Panglima umurnya berapa? Ya kan? Terus saya baca tadi di media, saya baca di sejarah, Panglimanya Nabi Muhammad tuh umurnya berapa untuk merebut Konstantinopel? 17 tahun. Ya, itu masih muda ya. Masih muda, makanya milenial ini sangat penting. Jadi nilai milenial katakanlah untuk sementara dipegang oleh. Iya, kita pegang ya. Mungkin yang lain ada pegang, teman-teman ada presentasinya. Nah, masalah strategi dipegang oleh Pak Prabowo. Masalah internasional, masalah kenegaraan yang untuk hubungan internasional, Prabowo sudah oke. Sekarang di Menhan itu kita Republik Indonesia nomor 13. Pertahanan kita dunia nomor 13. Keberhasilan Pak Prabowo ya kan. Nah, itu dipegang lah Pak Prabowo. Nah, untuk mengambil suara milenial kita ambil milenial kan begitu. Ada lagi satu lagi, kita tidak perlu nafikan kan, atau kita tidak perlu takut. Sebut aja Soekarno bilang kalau ingin menguasai dunia kasih saya 10 pemuda. Ya kan, Prabowo hanya 1 baru ribut orang kan. Ini yang menarik sekali, baru 1. Belum lagi yang Javanya, yang Sumatera, yang Bali apa. Itu Soekarno yang bilang, ya kan? Iya nggak? Ingat nggak Bapak semua? Jadi inilah mungkin ada strategi. Mungkin teman-teman lain ada strategi lain. Jadi kita strategi. Cuman harapan kita ke depan, kita di daerah ini tidak usah betul-betulkan. Karena di pusat sudah diatur ya. Santai-santai aja. Contoh kadang ini ada nih, perlu kita sampaikan kepada kader kita, kepada masyarakat. Karena ini putra terbaik yang 6 orang, putra terbaik dari 280 juta orang,
dia yang terbaik. Ya kan, yang terbaik. Perlu kita dukung. Masalah kalah menang strategi kita. Dan saya sebagai ketua Gerindra, saya yakin Prabowo tetap menang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mungkin nanti kita ngomong. Ini menariknya isu yang diangkat pasangan Anies Muhaimin itu isu-isu perubahan gitu. Isu perubahan yang sangat dahsyat sehingga mengundang banyak lautan manusia gitu kan. Nah, respon sendiri kita di Padang Pariaman seperti apa ini, Firman? Ya, terima kasih. Ini memberikan tanggapan tentang respon masyarakat di Padang Pariaman gitu kan. Seperti kata Pak Epi tadi gitu kan. Yang pertama, kita ada putra terbaik kita dari Nasdem, dari Anies Baswedan gitu kan. Muhammad Iskandar itu adalah salah satu putra terbaik kita di untuk calon presiden besok dan wakil presiden. Tentu ada strategi-strategi yang harus kita lakukan gitu kan untuk mendapatkan semacam simpatisan dari masyarakat gitu. Ya, kalau untuk di Padang Pariaman saya yakin ada isu perubahan dengan ada Nahdien yang ada di sini gitu kan. Dan mungkin masyarakat bawah yang dari akar rumput yakin 100% insya Allah Anies di Padang Pariaman mungkin akan melonjak suaranya gitu. Dasar keyakinan itu seperti apa? Ya seperti kita datang ke apa, ini bukan kita dari survei, bukan kita dari apa. Yang terbawah kita ambil dulu. Kita pergi ke masyarakat, kita pergi ke kampung-kampung gitu kan. Jadi suara ini udah Anies semua ya? Iya, udah Anies semua gitu kan. Ini malahan kita yang kemarin kita yang katanya Pak Epi tadi Muhaimin kurang sabar gitu. Kita tidak membahas tentang isu nasional gitu kan. Tapi cuman setelah merapat ke Anies gitu kan. Alhamdulillah PKB sekarang merapat ke Anies dan insya Allah kita bersama-sama memperjuangkan Anies di Kabupaten Padang Pariaman gitu. Oke, mungkin dari perspektif Ganjar Mahfud, saya lihat ini nilai plus pasangan ini untuk Sumatera Barat. Mahfud itu diberikan gelar kehormatan di salah satu nagari kalau tidak salah saya di Kabupaten Agam. Nah, jangkauannya sekarang untuk penyebar luasannya seperti apa kita katakanlah di Padang Pariaman menurut PDIP Perjuangan Padang Pariaman? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya khusus untuk Kabupaten Padang Pariaman, umumnya Sumatera Barat. Apa yang telah disampaikan oleh tadi pasangan dari Pak Epi, termasuk pun dari Pak Firman, kalau bicara tentang survei, bicara tentang angka-angka, bicara tentang kemenangan, artinya persis sama kita. Bagaimana kita itu ingin nomor satu. Tapi saya sangat menarik itu yang disampaikan oleh Pak Epi kan. Semua kandidat-kandidat kita itu adalah kandidat yang paling terbaik untuk Indonesia. Dengan keberuntungan lagi. Siapakah nanti yang akan menjadi pimpinan Indonesia? Itulah kira-kira presiden kita. Dari yang tiga ini, kalau dibicara terhadap PDI Perjuangan, karena salah satu dari Ganjar Mahfud yang mendaftarkan ke KPU, koalisi PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo, dan bersama relawan-relawan yang terbaik rasanya kan. Kalau bicara secara Indonesia, boleh dikatakan media sudah menjamur. Boleh dikatakan kalau relawan-relawan boleh dikatakan untuk Ganjar dan Mahfud MD ini, Mahfud MD ini boleh dikatakan lumayan banyaknya. Apa yang disampaikan oleh Pak Epi tadi boleh dikatakan kita mendengar kata Pak Epi
Ganjar, Mahfud, Pak Prabowo berkejar-kejar. Artinya ini survei. Iya, survei. Ya. Nah, itu yang bicara itu Devi. Iya. Nah, itu kan secara nasional. Iya. Kadang-kadang Ganjar di atas, kadang-kadang Ganjar di bawah. Prabowo di atas. Kalau Ganjar di bawah tuh itu udah otomatis. Dari awal Ganjar ini tuh tetap di bawah. Bagaimana dia nanti untuk ke atas kan? Iya. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Devi tadi, Anies kok surveinya di bawah terus, kan itu yang dibilang kan. Satu, boleh dikatakan Ganjar dengan Prabowo berkejar-kejar. Untuk istilahnya Indonesia. Iya. Tapi kalau kita bicara Sumatera Barat, apalagi Padang Preman, kami kemarin itu bersama koalisi telah membentuk tim di Kabupaten Padang Preman. Seluruh Indonesia boleh dikatakan hampir itu 100%. Iya. Itu sudah tuntas SK-nya dan siap itu tuh untuk bagaimana membumikan Ganjar untuk semua. Iya. Insya Allah. Dan lagi pun khusus untuk kita di Padang Preman itu Ganjar dengan wakilnya Pak Mahfud MD ini boleh dikatakan cukup diterima di Sumatera Barat. Cukup diterima. Infrastruktur tim tadi itu sudah sampai di kabupaten atau sudah masih di provinsi? Di tingkat provinsi? Seluruh kabupaten sampai pun ke kecamatan, sampai pun anak ranting itu akan kita bentuk dengan hari yang dekat ini. Tetapi untuk kabupaten itu tuh seluruh Indonesia boleh dikatakan sudah mencapai itu 75%. Iya. Dari grafiknya yang ada kita lihat itu. Khusus kita aja kan di Kabupaten Padang Preman itu sudah sekitar 3 hari itu sudah siap 3 hari. Cepat ya? Ya, antara boleh dikatakan kita mendahulukan itu yang ketuanya Pak Ramang, sekretarisnya dari P3, Hanura sebagai bendahara. Dan semua itu tuh sudah diisi. Itu tetap PDIP semua di kabupaten dan kota seluruh Indonesia tetap PDIP tidak. Khusus PDI Perjuangan itu tuh mendahulukan azas musyawarah. Contoh di Agam kita lihat itu untuk ketuanya adalah Hanura. Karena Hanura besar di situ. Tergantungnya kita itu artinya musyawarah. Musyawarah dan mufakat. Itu yang dikehendaki di masing-masing daerah. Memang itulah artinya sebagai ketua dan sebagai pengurus. Iya. Tapi hati-hati itu Devi. Ganjar, Bapak Mahfud MD. Mahfud MD. Sorry, Mahfud MD itu kalau nggak salah itu survei pribadi dari PDI Perjuangan. Iya. Boleh dikatakan ingat itu. Kalau survei boleh kita bocorkan di sini kan memang boleh dikatakan pada hari ini itu adalah Anies. Iya. Ya maaf dulu kan. Kita bukan apa kan. Yang keduanya itu tuh memang Pak Prabowo. Tetapi diimbangi oleh Ganjar. Hati-hati nantinya. Bukan seperti yang ada waktu pemilu kita 5 tahun dahulu. Memang artinya Sumatera Barat itu lebih dan kurangnya 15%, kurang lagi dari 15% yang didapatkan oleh Jokowi. 15%. Ya, 15%. Tapi insya Allah untuk kedepannya untuk Ganjar di Sumatera Barat, apalagi di Padang Preman, kita yakin itu jauh lah, naiknya jauh. Dari Pilpres yang ada sebelumnya. Insya Allah itu target-target yang disampaikan oleh DPP itu kita harus mencapai 30%. Kamu mulur. Hanya 30%. Ya baik, mungkin kita ingin lebih lebih khas lagi, artinya lebih agak krusial dengan isu-isu lokal kita. Sedikit kita kesampingkan dulu masalah survei ini. Mungkin kalau soal survei barangkali ketiga-tiganya
tetap di nomor 1 gitu kan. Artinya survei versinya PDI mungkin Ganjar nomor 1, begitu juga survei versinya Anies nomor 1, begitu juga versinya Prabowo. Nah sekarang kita inginnya itu konteks lokal seperti Padang Pariaman ini, kita ingin jangkauan untuk sebaran kampanyenya nanti ketika waktunya sudah kampanye. Infrastrukturnya itu kalau di Prabowo Gibran ini seperti apa tuh, Devi? Maksudnya infrastruktur dari tim apakah itu tim kampanye atau tim pemenang atau tim apa namanya itu, seperti apa komposisinya dengan koalisi? So kalau di Prabowo Gibran itu kan partainya cukup banyak dan kursi paling banyak di DPR itu dikuasai oleh Prabowo Gibran ini. Iya, Pak Prabowo selalu mengedepankan demokrasi kebersamaan. Jadi artinya membentuk suatu tim ini duduk bersama. Membentuk suatu calon wakil juga duduk bersama. Kan nanti tidak ada saling tuding menuding. Kok saya nggak diajak? Kok saya nggak diajak? Dia selalu duduk. Sudah duduk semuanya, baru kita SK-kan, dibuat SK-nya. Tidak ada karena Prabowo partainya besar atau ada Golkar partainya besar langsung dibikin beda. Jadi kita tetap dulu putusan dari tim pusat, bagaimana komposisinya, nanti kalau sudah ada tentu akan kita bentuk. Kita sudah menyusun saja lagi, ya kan. Namun sekarang kita baik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, ya kan, dan para relawan itu sudah siap untuk melaksanakan pembentukan tim yang maksimal. Berarti kita antar partai pendukung ini sudah konsolidasi. Kalau di pusat sudah. Enggak, yang kita kita belum. Tentu kita satu pendukung. Jadi artinya kalau sudah ada di pusat, sudah rapat semuanya, nanti kita baru laksanakan. Jumlahnya jelas ya. Karena kita bekerja by system, ya kan. Tidak ada kroco-kroco saja. Jadi agar nanti karena di Prabowo Gibran itu banyak partainya, harus kita akomodir semua, tidak ada yang ditinggalkan. Ya kan, ini makanya kita flip dulu betul-betul ini siapa jadi ketuanya, siapa namanya. Itu kalau masalah amunisi, insya Allah ada siap. Partai besar-besar semua kan, itu masalah amunisi. Sistemnya ini kapan kita jorkan, kapan kita turunkan. Jadi harus ada plus strateginya, kan gitu, Pak Teguh. Kemudian itu yang apa namanya bagi-bagi BPJS ketenagakerjaan. Itu bagian dari program kita. Kita bekerja pakai program. Khusus Gerindra. Khusus Gerindra. Jadi Pak Prabowo itu mengajarkan kepada kita kader, Gerindra, agar bagaimana kalian atau anak-anakku bisa memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Bikin program sampai kepada masyarakat, aksi nyata, jangan janji. Sekarang ini untuk 4 bulan pertama sudah dilakukan oleh kader Gerindra itu Harken Agus Mulyadi, DPR RI bersama caleg-caleg kabupaten sudah bayar. Siapa saja masyarakat di Padang Pariaman ini kita kasih. Tidak harus partai Gerindra, tidak harus partai Golkar, masyarakat. Artinya kerja nyata jelas itu sampai kartu itu sampai masyarakat. Dijamin BPJS Ketenagakerjaan itu ada untungnya. Berbeda dengan BPJS Kesehatan. Nggak bisa dipakai ke kesehatan. Tapi kalau sekarang ini kan Pak Tunggu bekerja nih, sakit, itu dijamin. Meninggal juga dikasih santunan. Meninggal lagi bekerja lebih besar lagi santunan. Ada anak di sekolah kan. Nah, itu kan program kerja nyata. Salah satu program yang ditawarkan kepada masyarakat. Nanti program bersama, nanti mungkin ada lagi Golkar, Demokrat, kita bikin pula program bersama. Yang penting masyarakat, kata Pak Prabowo, bantu, semakin bisa bantu. Jangan janji-janji. Nah, salah satu contoh sekarang Pak Andre bantu masyarakat ambulan, bantu sembako, bantu masjid, ya kan? Mungkin ada lagi cara-cara lain juga begitu. Nah, sehingga masyarakat itu betul-betul menikmati, betul-betul merasakan. Tapi tidak ada janji-janji aja. Besok saya bantu, tidak. Langsung action aja. Begitu Pak Teguh. Mungkin dari aksi atau
moto atau katakanlah jargonnya Anies Muhaimin itu perubahan, reaksinya dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk program sudah kita ketahui atau sudah kita jalankan, seperti apa tuh Firman? Itu untuk masalah program kerja yang sudah dicanangkan oleh timnya yang nasional, timnya Anies dan Caimin, Amin gitu kan. Itu memang masih dalam tahap pemberitahuan gitu kan. Belum ada kita diberikan untuk yang masalah menjalankan program-program ini gitu. Yang artinya program masih program partai masing-masing. Udah ada. Ya. Jadi yang masalah konsolidasi antar partai koalisi gitu kan, yang dari Kabupaten Padang Pariaman dengan koalisi di sini memang belum ada konsolidasi. Tapi kalau di DPW memang udah dirembuk gitu kan. Udah dirembuk, udah bersama-sama membahas itu gitu kan, tapi instruksinya belum ada ke bawah. Oh, berarti kita di Padang Pariaman belum ada timnya ya, tim khusus presiden dan wakil presiden ini belum ada. Oh, kalau untuk tim memang kalau di SK kan belum. Tapi kita masih menunggu perintah dari DPW dan dari pusat. Bagaimana teknisnya nanti, kita itu maksudnya dijalankan gitu. Oh, jadi berarti secara umum itu kita masih memakai instruksi partai masing-masing kayak gitu. Ya, enggak, kalau yang di sini, kalau yang di DPW udah ada konsolidasi gitu kan, udah ada rembuk, udah ada duduk bersama bagaimana bagusnya, bagaimana kita dapat mencarikan suara atau berjuang untuk pasangan Amin nantinya gitu. Sekarang kabarnya Anies Baswedan keulakan. Itu dalam rangka apa, dan kemudian ini leading sektornya PKB atau berkoalisi atau inisiatif kelompok lain? Seperti apa nih? Oh, ini. Kalau dalam pembahasan di DPW kemarin, kita kan memang menjalankan instruksi gitu. Kalau di DPC. Jadi kalau di DPW kemarin, momennya beliau ini ziarah ke makam belakang. Jadi momen ziarah ke makam belakang dan dirembuk bagaimana teknisnya dan bagaimana perjalanan beliau dari bandara, bagaimana penyambutan beliau, bagaimana perjalanannya ke makam atau prosesnya itu sudah dirembuk di DPW. Oh, berarti orang provinsi semua ya? Orang provinsi semua. Jadi di samping ziarah, kegiatan lain yang Firman ketahui seperti apa tuh? Ada perintah untuk menggalang massa di situ? Oh, kalau untuk perintah mungkin tidak ditekankan gitu. Yang cuman kita persiapkan kader kita untuk datang ke sana. Untuk memeriahkan beliau datang dan setelah itu ziarah, dan agendanya itu sholat maghrib di sana dan juga makan bajamba. Yang saya tahu. Jadi makan bajamba ini khusus khusus katakanlah semacam penghormatan kita kepada tamu. Iya. Memang penghormatan kita kepada tamu aja. Mungkin Dapul lebih bicaranya itu program dari Ganjar Mahfud ini, apa yang sudah kita lakukan di samping membentuk tim secara struktur keorganisasian, ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang berbentuk program untuk menjangkau seluruh masyarakat ini. Baik, seperti apa juga yang disampaikan oleh Devi tadi, termasuk turun dari Pak Firman. Apakah ada program dari Ganjar dengan wakilnya untuk bagaimana mensosialisasikan? Tadi sudah saya sampaikan, kita di Kabupaten Padang Pariaman seluruh Sumatera Barat telah membentuk tim. Jadi nanti apa sesuai dengan instruksi dari DPP nanti atau dari TPN skala nasional nanti akan menurunkan bagaimana program-program kita nanti untuk membimbingkan Ganjar ini
di Sumatera Barat, apalagi di Padang Pariaman. Saya juga agak apa yang disampaikan oleh Devi tadi. Artinya terlalu ada program jam tenaga kerja. BPJS tenaga kerja kan. Artinya apakah itu tuh memang ya programnya itu tuh program Prabowo? Jangan juga nanti kan kita lihat kan waktu Gibran menyampaikan seperti pakai pamflet kan, ini program saya, ini program saya, ini program saya. Saya yang ditakutkan nanti kan seperti Bu Sri Mulyani, apa yang disampaikan oleh Gibran itu tuh bukan program visi dan misi presiden dan wakil presiden, itu telah tertuang di APBN. Jangan-jangan itu. Tetapi tenaga kerja ini, program tenaga kerja itu tuh adalah program yang terbaru. Artinya tenaga kerja itu telah dicetuskan oleh pemerintah, udah lama itu. Tapi nggak tahu juga bentuknya apa di Gerindra nanti kan. Programnya kan dikatakan semua harus masuk, harus masuk kan. Berarti kan kita orang politik, artinya cukuplah kita mensosialisasikan. Artinya jangan terulang lagi seperti program SBY masa lalu kan. Apa contohnya? Contohnya boleh dikatakan saya kan pelaku usaha pertanian juga, kelompok tani kan. Artinya telah dikukuhkan kelompok tani itu di Padang Pariaman ada sekitar 1.300-an. Apa salahnya yang dipupuk itu yang 1.300-an? Dan dibentuklah kelompok tani yang baru, boleh dikatakan kelompok dadakan. Akhirnya secara konstitusi itu tidak diakui juga. Jadi terjadilah penyelewengan anggaran. Jadi program pusat itu tidak tertuju kepada yang sepatutnya. Begitu juga akan saya pun artinya kan dengan Devi kan mengingatkan, artinya program ketenaga kerjaan ini, apakah itu adalah program baru yang dicanangkan oleh pasangan yang terbaru ini? Nah, itu bukan program baru. Cuman ini ataupun program yang lama yang dibumikan kan, yang dibumikan. Jadi saya potong. Jadi boleh. Saya potong. Ini salah tanggap ini Pak Saiful. Jadi program ini, program tenaga kerjaan disuruh dilaksanakan oleh kader Gerindra. Ya kan? Program pemerintah ada aja yang bagus, silakan aja partai lain. Tapi Gerindra tangkap ini pribadi, bukan pemerintah yang bayar, langsung dibayar pribadi. Ya, ada beda ini. Ini pribadi. 4 bulan pertama ini sudah dibayar oleh Harpen Agus Mulyadi, ya kan, dibayar, ya kan, udah dibayar. Tidak ada ngambil program lain, makanya saya potong, mohon maaf Pak Saiful. Jadi inilah yang booming kita di Padang Pariaman. Itu Padang Pariaman ini 110.000 orang. Itu udah clear. Udah jalan. Kita saya aja sudah hampir 3.000. Kecamatan lain sudah hampir sekian. Mungkin untuk di Padang Pariaman udah jalan sekitar 10.000-an lah. Jadi artinya, ini mohon maaf, ini bukan pemerintah punya. Artinya kita bayar pribadi. Program bagus kita ambil. Kita lah kayak tadi pupuk itu kan ada program tuh, ambil tangkap, kita kader yang mainkan. Nah ini program pemerintah yang sudah ada lama, tapi kan berjalannya untuk perusahaan. Tapi ini pribadi. Nah perorangan boleh. Nah kalau di perusahaan kan ada program ketenaga kerjaan di mana dia nanti ada tabungan. Kalau ini enggak, cuman hanya jaminan sosial bagi tenaga buruh lepas, kayak nelayan, ojek, petani, dan lain-lainnya gitu Pak Saiful ya. Nah, jadi nanti jangan salah tangkap ini pribadi nih, makanya diputus dulu cepat ini, ya kan? Ya Pak ya. Nah, cuman pribadi sudah bayar, ya Pak Saiful ya. Nah, beda itu. Mungkin bisa ditambahkan. Itu tuh makanya saya sebenarnya kasihan juga. Jangan nanti kan apa yang kita sampaikan ini di tengah-tengah masyarakat diselewengkan. Ini kan ada istilahnya dampaknya, ada feedbacknya kan, yang jelas kan saya tahu masyarakat program itu adalah program pemerintah tenaga kerjaan. Itu catat itu. Jangan pula yang terjadi seperti Gibran baru artinya kan perdana dia itu menyampaikan visi dan misinya di hadapan relawan dia kan. Boleh dikatakan diangkatnya seperti anak TK. Ya maaf kan. Inilah program saya. Satu,
Jadi ambil lagi, ini program saya 2, ini program saya 3, ini program saya 4. Nah, diambilnya suruh istrinya datangkan, ini program saya kan. Jangan-jangan kan yang berkepentingan langsung Ibu Sri Mulyani itu tuh mengkanter yang disampaikan itu tuh bukan program, itu program yang telah ada, yang telah tertuang di APBN. Nah, kalau nggak salah itu masih ada jejak digitalnya Bu Sri menyampaikan kan. Yang saya takutkan itu kepada kakak saya. Jadi alhamdulillah artinya boleh dikatakan 110.000 program ketenaga kerjaan dijamin oleh Gerindra. Bagus. Bagus. Baru saya mengucapkan. Jadi bisa saja Mas Gibran waktu itu, ya kan, itu program diambil walaupun itu program nasional baru. Bisa saja melanjutkan. Ya kan? Bisa saja melanjutkan yang Mas Gibran itu kan yang dia pakai itu. Oh ini bagus dilanjutkan ya. Saya juga program ini kan gitu. Nah, sama dengan ini. Nah, ada program ketenagakerjaan itu undang-undang gitu, ya kan? Tapi kan tidak menjangkau ke masyarakat. Itu undang-undang program tenaga kerjaan yang dibuat oleh pemerintah, ya kan? Hanya untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan. Tapi ini kita jangkau ke masyarakat, kerja nyata bahwa kita bayar 4 bulan. Dia kan mohon maaf tuanku masuk ini, tuanku kan non partai, non partai, bayar. Mohon maaf adinda saya ada partai lain, boleh, semua masuk. Nah, sehingga masyarakat menikmati. Inilah salah satu program Gerindra ke depannya yang akan booming di Padang Pariaman, yang akan mengangkat nama Pak Prabowo dan Gibran. Kita punya program nyata, belum ada ditulis-tulis, kita sudah melaksanakan. Nah, ini makanya di Gerindra itu aksi nyata, program nyata, laksanakan. Nah, bukan ore-ore dulu, besok kalau saya jadi, nggak ada. Kita langsung aja. Saya bicara dengan Pak Arpen, gimana Pak Arpen? Kita bayar. Bayar. Ini bayarnya untuk berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Ya kan, 4 bulan pertama ini kita bayar. Nah, Pak Tongku atau Pak Adinda Tommy juga silakan nanti. Kalau ada nanti Pak Firman juga ada berapa? Jadi kalau soal BPJS Ketenagakerjaan ini saya juga punya pengalaman soal itu. Saya mengadakan pelatihan skill otomotif. Jadi setiap pelatihan itu pesertanya itu wajib diasuransikan. Itu bunyi nomenklaturnya di peraturan itu. Jadi sehingga kita wajib mengasuransikan orang-orang karena dia bekerja di situ. Maka kita jadilah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita bayar itu. Kalau nggak salah saya itu kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu 16.000 sebulan. Ada perka baru. Ada 16.000. Kalau yang kita bayar sekarang 16.800. Nah, ya kan ada lagi tingkatannya ada 30.000. Jadi ini sebuah momen yang diambil oleh Gerindra untuk katakanlah menyelamatkan. Ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mengasuransikan karyawannya. Apalagi kayak perusahaan-perusahaan di kampung-kampung ini kan tidak ada diasuransikan. Kayak orang bekerja membangun rumah ini tidak ada asuransinya. Jatuh dia kecelakaan, tertopok tangannya kan siapa yang bertanggung jawab? Nah, makanya momen ini diambil oleh Gerindra. Jadi kalau PDIP mengambil lagi boleh yang lain. Tapi ada arah ke situ? Bisa. Mungkin ada. Nah, itu kan tergantung kita. Segmennya mungkin ada arah ke situ atau arah lain di PDI Perjuangan. Artinya di PDI Perjuangan boleh dikatakan dengan lahirnya sekarang kandidat kita itu adalah Ganjar Pranowo dengan wakilnya Pak Mahfud MD itu. Artinya pertama itu kan boleh dikatakan tentang penegakan hukum. Itu yang dia jelaskan kan. Nggak main-main lagi kan rekam jejak dari cawapresnya sekarang ini kan boleh dikatakan paling dan sangat ditakuti oleh oligarki. Jadi kita pun menjual apa yang telah diperbuat rekam jejak dari masing-masing kandidat ini. Contoh misalnya Ganjar Pranowo pernah artinya dimanapun di eksekutif pernah, di legislatif pernah, artinya 2 periode dan di anggota dewan. Di anggota dewan pernah juga dia kan. Nah itulah nanti kan kita jualkan. Nah jadi artinya di wapresnya boleh dikatakan Pak Mahfud MD ini boleh dikatakan pendekar hukum. Kata orang nih kan. Nah, kita pun jauh-jauh telah mengakui juga kan. Boleh dikatakan paling sangat ditakuti oleh
nanti kan oligarki yang akan mendorong nanti kan SDM Indonesia ini. Nah, mungkin itu yang akan dibumikan berupa nanti yang akan diwariskan untuk anak cucu kita. Jadi tidak kalau kita melihat program instan itu tuh boleh dikatakan belum ada nampaknya. Karena kan kita menjual adalah bukan program instan. Kita menjual itu tuh adalah rekam jejak kandidat capres kita dan cawapres kita. Itulah yang artinya kesepakatan kami di PP itu tuh yang akan kita jual tuh itu. Kita nggak muluk-muluk. Nah, jadi kan Ganjar dengan wakilnya boleh dikatakan rekam jejaknya bagus, tidak ada indikasi ini dan itunya. Nah, itu aja dijual. Tidak perlu ada program instan yang harus kita berbagi-bagi dengan masyarakat, kan belum jelas apa itu programnya. Nah, yang jelas bagaimana nanti kan apa hukum ini tegak dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan umat. Itu baru yang kita dengar dari pusat yang ditransfer sampai ke daerah. Jual aja lah dulu, boleh dikatakan program jejak rekam jejak calon-calon kita ini. Boleh dikatakan suruh mereka itu ini calon yang apa, suruh naik panggung. Ini dari Pak Prabowo dengan apanya suruh naik panggung dua. Ini dari Anies dengan apa Pak Amin suruh panggil kita nilai dari masing-masing calon itu, kita nilai lah rekam jejaknya. Nah, kita tidak mau merebut kader dari orang untuk dijadikan sebagai pimpinan nasional. Itulah kira-kira. Ini satu sesi lagi, mungkin dampaknya lebih mengerucut lagi. Saya ingin dampak dari capres dan cawapres ini terhadap partai masing-masing, karena sekarang 3 partai, Gerindra, PKB dan PDI Perjuangan, dampaknya yang dengan kerja yang sudah kita lakukan, terus efek dari katakanlah boomingnya capres dan cawapres ini tentu punya dampak tersendiri di partai kita terhadap perolehan nanti di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin seperti apa, Devi, perkembangannya nanti? Kalau dampaknya sangat positif. Saya sangat positif. Ada beberapa indikasi survei yang bukan abal-abal, survei yang sudah terdaftar itu terus meningkat. Kita kata Pak Anu tadi, pengambil kader yang tidak kita bukan mengambil. Kalau kader itu tidak mau satu partai bisa aja keluar. Saya nggak senang dengan Gerindra bisa aja keluar. Tapi dia nggak nyaman di partai itu. Kenapa nggak ada itu? Dan dia bilang anak ingusan. Wali kota loh. Tamatnya luar negeri. Mas Wali. Tamatnya di luar negeri. Tamatnya Singapura dan Australia. Jadi orang aja nggak baca sejarah. Jadi artinya itu tidak bisa dia mengkanter anak ingusan, nggak ada itu. Jadi tapi saya bilang 6 kandidat ini, 6 orang putra terbaik ini baik semua, tapi jual program. Nah, Pak Saiful dia jual program masa lanjutan. Itu kan yang sudah ada hukum yang kurang baik diperbaiki. Itu kan udah biasa ya. Tapi yang sampai ke masyarakat ini, masyarakat sekarang butuh kerja nyata, bukan besok. Iya kan, kita makanya mohon maaf, saya di Gerindra sangat beruntung Pak Prabowo itu memilih Gibran. Kenapa? Saya sudah datang ke milenial itu. Anda pilih siapa? Gibran dong. Gibran dong katanya. Kenapa enggak Pak Prabowo? Secara tidak langsung itu. Artinya terangkat itu generasi muda yang selama ini generasi muda malas memilih. Kalau dia dapat dia lah. Tapi sekarang kejar-kejaran dia memilih. Iya kan? Kejar-kejar. Wah, ini harusnya. Ini saya yakin dan percaya dengan ada Mas Gibran ini. Kenapa? Dibilang anak ingusan. Kenapa dia bisa jadi calon wali kota? Kalau orang nggak suka, kenapa dia menang? Ini logika aja. Walaupun anak presiden tapi orang nggak suka nggak akan menang. Nggak akan menang. Nah, itulah dia punya elektabilitas tinggi di situ. Ini masalah Mas Gibran ya. Nah, untuk kita di Gerindra sangat terbantu sekali. Pak Prabowo sangat nyaman sekali karena kemungkinan kursi kita bertambah di DPRD Padang Pariaman. Saya yakin. Hasil coba terakhir. Karena di dapil 2 saya aja, mohon maaf ini bongkar bukan dari saya. Ada yang ngirim saya. Jadi Pak Tengku sudah ada.
3. Dulu kan 3 juga hilang 430. Iya. Sekarang tetap 3. Dapilnya. Jadi artinya meningkat. Meningkat terus, ya kan? Jadi dengan adanya Pak Prabowo pasangan dengan Mas Gibran ini, saya lebih nyaman dengan pemuda. Pemuda udah banyak gabung sama saya. Dulu yang nggak mau malih kalau partai Pak Dado, ada Ancak, tapi sekarang dilihat anak muda bisa pimpin. Nah, dia ikut sama kita. Saya gimana? Kalian gimana? Ikut sama FPD lah. Nah, itu salah satu di Padang Pariaman ya. Ada nanti di Padang Pariaman Gerindra milenial. Sudah ada pula caleg yang menggarap dia. Nah, besok ada pertandingan khusus milenial. Nah, jadi saya sangat senang Pak. Bukan tidak ada, saya gembira sekali. Ini Pak Prabowo ini cerdas sekali. Nah, kenapa Golkar mengambil? Ya kan? Dari Golkar yang mengusulkan. Dari Golkar. Oh, yang pertama mengusulnya? Golkar. Ya kan, Golkar dengan kader-kader yang lain. Nah, kalau masalah hukum di kita juga ada Profesor Yusril Mahendra, sama-sama pakar hukum. Ya di Ganjar juga mungkin Mahfud. Kita juga punya profesor hukum ahli hukum tata negara juga sama-sama dong ya kan. Nah, jadi program Pak Mahfud itu mungkin enggak ada sama program kita. Tapi yang kita mau ada nggak program langsung ke masyarakat? Ada nggak program membantu masyarakat yang dihadap? Masyarakat susah sekarang untuk cari makan aja susah, mohon maaf Pak. Ini kita bantu. Nanti yang tidak boleh pada saat pencoblosan kita kasih uang, itu tidak boleh. Tapi kalau sekarang silakan aja. Mau Mas Anies, mau Mas Ganjar, silakan saja. Mas Ganjar juga di Jawa kasih sembako juga kan? Karena dia lihat masyarakatnya kasihan kita nih. Nah, setelah kita pikir, kenapa kita tidak jamin orang ini 4 bulan? Kalau kita kasih uang sembako 200, 3 hari habis. Kita kasihlah dia program jangka 4 bulan. Jaminan kecelakaan. Di Kota Pariaman sudah ada yang kecelakaan baru masuk 2 hari. Waktu dia kerja langsung meninggal. Menerima langsung. Ya kan, menerima langsung. Nah, itu kan manfaat. Manfaat ke masyarakat. Nah, ini alhamdulillah Pak Tengku. Ini saya sangat membantu. Saya senang sekali. Sekarang ini udah ada tambah lagi 250 saya kasih ke PDS. Ini program kita Pak Tengku ya kan? Lanjut. Yang dampak berarti ya? Yang dampak pasangan Anies Baswedan dan Caimin untuk di Padang Pariaman. Khusus PKB-nya. Khusus PKB. Seperti yang dibicarakan oleh panggillah Bang aja lah, Bang Saiful Reza tadi, memang untuk Sumatera Barat khususnya Padang Pariaman, survei yang dibilang Bang Saiful Reza tadi, memang Anies masih dalam posisi teratas. Jadi dengan adanya elektabilitas atau popularitas Anies, mungkin secara signifikan PKB akan berdampak naik gitu kan. Di Padang Pariaman. Dan saya yakin juga seperti yang dikatakan oleh Bapak Epinardi tadi, bahwasanya beliau yakin penambahan kursi di Dapil 2 terutama. Kita juga yakin juga gitu kan, dengan adanya pasangan Amin ini, kita yakin di Dapil 1 untuk PKB kita dapat kursi 2. Dan insya Allah kita akan berjuang bersama-sama di sana untuk kemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar, dan juga kita akan berjuang untuk mendapatkan kursi di Padang Pariaman. Dampak ke PDI Perjuangan dari berapa kursi sekarang? 2. Ada kemungkinan bertambah atau bisa PDI Perjuangan ini jadi ketua dewan nanti targetnya? Dan dampaknya dari capres dan capres ini. Jadi dampak untuk partai pengusung. Kita bicara partai pengusung. Bukan bicara pribadi PDI Perjuangannya kan. Artinya boleh dikatakan kita, koalisi kita itu mulai dari PDI, P3, Perindo. Perindo berarti kan dari 3 partai kan. Alhamdulillah dengan adanya capres Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD ini, artinya nggak usah kita muluk-muluk. Seperti yang pernah artinya kita melihat ke belakang lah. Dimulai dari belum kita memikirkan siapa presiden untuk Sumatera Barat,
sepuh-sepuh kita telah memikirkan. Catat itu. Sepuh-sepuh kita telah memikirkan. Yang pernah yang dideklarasikan di Ranah Minang ini, itu catat juga dong dari itu baru Ganjar Pranowo, belum tampil lagi Pak Mahmud MD. Boleh dikatakan mulai dari tokoh adat mendeklarasikan di Padang, alim ulama, itu kan nggak bisa dimungkiri. Termasuk pun boleh dikatakan sayang si ketua Elkam kita Fauzi Bahar, itu tuh kan keluar dari hati nurani dia tuh kan. Jadi Ganjar Pranowo telah teruji. Ganjar Pranowo dia itu merakyat dan lain-lainnya. Boleh dikatakan sudah diakui di Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tokoh adat kita itu, alim ulama kita itu, waktu mendeklarasikan itu, kita hanya membumikan itu lagi. Nah, insya Allah itu akan kita pegang erat di masing koalisi partai kan. Itu tuh nggak bisa, itu tuh kan hati nurani mereka yang berbicara. Boleh dikatakan ya, mau dulu Repi, belum pernah saya mendengar artinya kan Prabowo yang dideklarasikan yang seperti yang uang yang ada seluruh apanya itu kan itu sebelum deklarasi, jauh sebelum deklarasi, dan belum pernah ada satu partai pun, nah termasuk pun PDI, tidak pernah ada terpikir permasalahan Ganjar Pranowo. Yang terpikir waktu itu kan puan. Nah, artinya diputuskan oleh DPP itu tuh kehendak rakyat, kehendak tokoh-tokoh Minang. Keputusan DPP itu mengacunya kepada keputusan tokoh-tokoh Minang. Makanya Ganjar inilah yang direkomendasikan. Jadi kita tuh artinya membumikan lagi apa yang telah disampaikan oleh sepuh-sepuh kita. Boleh katakan mulai dari kaum adatnya, ketua Elkam dan pengurusnya. Artinya Ganjar untuk semua. Gitu. Jadi artinya bentuknya Ganjar ini adalah untuk semua. Siap. Terima kasih. Tapi ketua Elkam udah pindah ke Anies. Iya. Tapi saya dengar tadi saya komitmen. Betul. Bukan komitmen. Beda kan. Tapi kan hati nurani dia menyampaikan. Sekarang kan kita tuh seharusnya masing-masing partai itu tuh harus tegak lurus. Sekarang dia pergi ke Anies karena faktor partainya. Wajib dia tuh tegak lurus. Betul. Tegak lurus. Dia pun Gerindra dengan Prabowo harus tegak lurus. PDI dia tegak lurus dengan koalisinya. Jadi artinya semua apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh adat, tokoh ulama itu tuh menjadi keputusan nasional oleh partai PDI dan koalisinya yang dijadikan calon presiden. Tidak bisa dimungkiri. Belum ada di tanah Jawa orang mendeklarasikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kita menyimpulkan bahwa ketiga capres dan cawapres ini punya arti tersendiri di tanah Minang ini. Kalau kita lihat rekam jejak dari ketiganya, baik Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, punya trik tersendiri dan punya nilai-nilai tersendiri terhadap tanah Minang ini, sehingga dia berani seperti yang disampaikan Rekuleza tadi, bahwa acuannya di Sumatera Barat inilah, maka Ganjar Pranowo Mahfud MD dideklarasikan. Nah, barangkali ini juga akan memberikan dampak tersendiri terhadap perolehan kursi, terhadap perolehan suara DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari ketiga partai ini, yaitu Partai Gerindra, Partai PKB, dan Partai PDI Perjuangan. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.